7 tahun aku menguras keringat di negeri asing. Kuberikan segalanya demi menerbangkan mimpi suamiku. Namun, balasan yang kuterima menghancurkan jiwaku. Di rumah kami, ia tertawa memeluk anak dan istri barunya. Bersiaplah suamiku, aku pulang bukan untuk mengalah, tapi untuk menghancurkanmu. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara musim dingin menyengat kulitku hingga ke tulang. Jam beker di atas meja kecil di sudut kamar sempitku menunjukkan pukul 4 pagi. Aku mengusap wajah, mengusir rasa kantuk yang masih menggelayut berat di kelopak mata. Di luar jendela, langit kota Hong Kong masih gelap gulita, namun hariku sudah harus dimulai. Aku bangkit dari kasur lipatku, mengenakan jaket tebal, dan melangkah gontai menuju dapur untuk menyiapkan sarapan bagi majikanku. Pekerjaan ini sudah kujalani selama 7 tahun. 7 tahun yang terasa seperti selamanya, penuh dengan peluh, rindu, dan pengorbanan yang tak ternilai harganya. Semua ini kulakukan demi satu nama, Mas Rangga, suamiku tercinta. Sambil memotong sayuran di dapur yang dingin, ingatanku melayang kembali ke masa lalu. Masa di mana kami berdua masih menjadi pengantin baru yang penuh dengan mimpi. Mas Rangga selalu bercita-cita menjadi seorang pilot. Ia memiliki kecerdasan dan fisik yang mumpuni, namun terhalang oleh satu hal yang sangat krusial, yaitu biaya. Biaya sekolah penerbangan sungguh tidak masuk akal bagi kami yang saat itu hanya hidup pas-pasan. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana Mas Rangga menangis di pangkuanku suatu malam, merasa gagal karena mimpinya harus terkubur oleh kenyataan pahit kemiskinan. Sebagai seorang istri, hatiku hancur melihat pria yang kucintai begitu putus asa. Saat itulah, aku mengambil keputusan paling berani sekaligus paling berat dalam hidupku. Aku mendaftar menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Awalnya Mas Rangga menolak keras. Ia tidak rela membiarkan istrinya bekerja kasar di negeri orang. Namun, setelah berhari-hari aku meyakinkannya, memberikan pengertian bahwa ini adalah satu-satunya jalan pintas agar ia bisa masuk ke sekolah penerbangan impiannya, akhirnya ia luluh. Di bandara, saat hari keberangkatanku, Mas Rangga memelukku erat. Air matanya menetes di bahuku. Ia berbisik dan berjanji bahwa ia tidak akan pernah menyia-nyiakan pengorbananku. Ia berjanji akan belajar dengan giat, menjadi pilot yang sukses, dan setelah itu, ia akan menjemputku pulang untuk menjadikanku ratu di rumah kami sendiri. Kalimat itulah yang menjadi jimat penangkal lelahku selama 7 tahun ini. Kehidupanku di Hong Kong jauh dari kata mudah. Majikanku sangat cerewet dan menuntut kesempurnaan dalam segala hal. Setiap hari aku harus membersihkan rumah 3 lantai, mencuci pakaian, memasak, hingga merawat anjing peliharaan mereka. Tidak jarang aku mendapat omelan kasar hanya karena debu tipis di atas meja atau masakan yang kurang garam. Namun, setiap kali rasa lelah dan putus asa itu datang menghampiri, aku selalu mengingat wajah suamiku. Aku membayangkan ia sedang duduk di kokpit pesawat, gagah dengan seragam pilotnya, menerbangkan burung besi membelah awan. Bayangan itu selalu berhasil menyuntikkan tenaga baru ke dalam nadiku. Setiap bulan, begitu menerima gaji, aku hanya menyisakan sedikit sekali untuk keperluanku sendiri. Sisa uang itu, yang jumlahnya mencapai 90% dari total gajiku, langsung kutransfer ke rekening Mas Rangga. Aku rela makan dengan lauk seadanya, memakai baju bekas yang diberikan oleh majikan, dan tidak pernah ikut berkumpul atau jalan-jalan dengan sesama pekerja migran lainnya di hari libur. Semua demi memastikan biaya semester Mas Rangga, biaya asrama, hingga biaya jam terbangnya bisa terbayar lunas tanpa hambatan. Pengorbananku mulai membuahkan hasil. 3 tahun berlalu, Mas Rangga akhirnya lulus dari sekolah penerbangan dengan nilai yang sangat memuaskan. Hari wisudanya adalah hari paling bahagia dalam hidupku, meskipun aku hanya bisa menyaksikannya melalui layar ponsel yang retak. Aku menangis haru melihatnya memakai seragam lengkap dengan garis di pundaknya. Ia melambaikan tangan ke arah kamera, mengucapkan terima kasih padaku di depan teman-temannya. Saat itu, aku merasa semua lelah dan hinaan yang kuterima di negeri orang terbayar lunas. Namun, mendapatkan lisensi pilot ternyata baru awal dari perjuangan sesungguhnya. Mas Rangga harus menunggu cukup lama untuk bisa diterima bekerja di maskapai penerbangan.
Selama masa tunggu itu, aku tetap harus mengiriminya uang untuk biaya hidup dan berbagai pelatihan tambahan yang dibutuhkannya. Kesabaranku kembali diuji, tapi aku tidak pernah mengeluh. Hingga akhirnya, di tahun kelima, kabar gembira itu datang. Mas Rangga diterima di salah satu maskapai penerbangan terbesar di Indonesia. Posisinya sangat bergengsi dan gajinya mulai lumayan. Aku pikir, setelah ia bekerja, tugasku akan selesai dan aku bisa segera pulang. Namun, Mas Rangga memintaku untuk bersabar sedikit lagi. Ia mengatakan bahwa sebagai pilot baru, ia membutuhkan banyak biaya untuk menyesuaikan diri. Ia harus membeli mobil agar mobilitasnya ke bandara lebih mudah dan tidak terlambat. Ia juga mengusulkan agar kami membeli sebuah rumah di kawasan perumahan elit sebagai investasi masa depan kami. Tentu saja, aku menyetujuinya. Aku kembali memperpanjang kontrak kerjaku. Setiap bulan, uang gajiku kini digunakan untuk membayar cicilan rumah mewah dan mobil keluaran terbaru yang dipakai oleh suamiku di Jakarta. Aku merasa bangga bisa memberikan fasilitas terbaik untuk suamiku, meski aku sendiri masih tidur di kasur lipat dan kedinginan setiap malam. Memasuki tahun ke-7, tepatnya 1 tahun belakangan ini, sesuatu mulai berubah. Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merayap pelan seperti racun yang menyusup ke dalam darah. Mas Rangga, yang dulunya selalu antusias meneleponku setiap kali ia landing, kini mulai jarang memberi kabar. Pesan WhatsApp yang biasanya langsung dibalas, kini seringkali hanya dibaca dan baru dibalas keesokan harinya. Alasannya selalu sama, jadwal terbang yang sangat padat, kelelahan setelah long flight, atau ada briefing mendadak dari perusahaan. Awalnya aku memaklumi. Aku tahu profesi pilot menuntut konsentrasi tinggi dan sangat menguras tenaga. Namun, sikap dinginnya semakin menjadi-jadi. Ia mulai jarang menanyakan kabarku, jarang menanyakan apakah aku sudah makan atau apakah aku sehat. Obrolan kami yang dulunya hangat dan penuh tawa, berubah menjadi percakapan kaku yang lebih mirip laporan pekerjaan. Parahnya lagi, pembicaraan kami akhir-akhir ini selalu berujung pada uang. Mas Rangga mulai sering meminta tambahan dana di luar cicilan rutin. Ia beralasan bahwa pergaulan di kalangan pilot sangatlah menuntut. Ia harus ikut nongkrong di kafe mahal, membeli jam tangan bermerek agar tidak diremehkan oleh seniornya, hingga patungan untuk acara-acara maskapai yang memakan biaya tidak sedikit. Pernah suatu malam, setelah aku selesai menyetrika pakaian majikanku hingga jam 11 malam, aku meneleponnya karena sangat rindu. Namun, ia mengangkat telepon dengan nada suara yang ketus dan terburu-buru. Ia membentakku, mengatakan bahwa aku tidak pengertian karena menelepon di saat ia sedang beristirahat. Aku menangis semalaman di kamarku. Aku merasa seperti mesin ATM yang hanya dihubungi ketika ia membutuhkan uang, namun dibuang ketika aku membutuhkan perhatiannya. Aku mulai merasa ada jarak yang sangat jauh membentang di antara kami. Jarak yang bukan hanya sekadar ribuan kilometer antara Hong Kong dan Jakarta, melainkan jarak di dalam hati yang terasa semakin dingin dan asing. Semua kejanggalan itu terus menumpuk di kepalaku. Setiap kali aku mencoba membahas sikapnya yang berubah, ia selalu memutarbalikkan fakta dan menuduhku terlalu curiga atau terlalu banyak drama. Ia menyuruhku fokus saja bekerja mencari uang daripada memikirkan hal-hal yang tidak penting. Kata-katanya menyayat hatiku. Pria yang dulu menangis memohon bantuanku, kini berani merendahkanku hanya karena ia sudah berada di atas angin. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Apakah semua pengorbananku selama 7 tahun ini ada artinya? Apakah rumah mewah dan mobil yang kucicil dengan keringat dan darahku itu benar-benar untuk masa depan kami? Ataukah ada hal lain yang selama ini ia sembunyikan dariku di balik alasan jadwal terbangnya yang padat? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku setiap malam, merampas jam tidurku yang sudah sangat sedikit, dan menanamkan sebuah firasat buruk yang perlahan mulai tumbuh membesar di dalam dadaku. Kecurigaan adalah sebuah benih yang sangat berbahaya. Sekali ia ditanam di dalam hati, ia akan tumbuh subur, menjalar liar memakan setiap prasangka baik yang tersisa. Itulah yang kurasakan selama berminggu-minggu terakhir ini. Firasat buruk itu semakin kuat menekan dadaku, hingga aku kesulitan bernapas dengan lega. Perubahan sikap Mas Rangga bukan lagi sekadar kelelahan kerja. Instingku sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri yang telah mendampinginya dari titik terendah, mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Puncak dari segala keresahanku terjadi pada suatu hari Minggu.
Saat itu adalah jadwal liburku, hari di mana aku biasanya menelepon Mas Rangga lebih lama dari biasanya. Aku sudah mencoba menghubunginya sejak pagi, namun ponselnya selalu berada di luar jangkauan. Sore harinya, ia baru membalas pesanku, mengatakan bahwa ia baru saja mendarat dari penerbangan luar kota dan langsung menuju apartemen temannya untuk beristirahat karena terlalu lelah untuk pulang ke rumah. Aku mencoba mempercayainya, meski hatiku gelisah. Untuk membunuh rasa sepi, aku membuka media sosial. Aku mulai melihat-lihat beranda Instagram, mencoba mencari hiburan dari unggahan teman-temanku. Entah dorongan dari mana, aku tiba-tiba ingin mengetik nama salah satu rekan kerja Mas Rangga di kolom pencarian. Namanya Yuda, seorang kopilot yang sering Mas Rangga ceritakan padaku. Akun Mas Rangga sendiri digembok dan ia jarang mengunggah apapun, namun akun Yuda bersifat publik. Aku mulai menggulir layar, melihat foto-foto Yuda saat bertugas maupun saat sedang tidak bekerja. Jantungku serasa berhenti berdetak ketika mataku menangkap sebuah unggahan foto yang baru diposting beberapa jam lalu. Itu adalah foto sekelompok pilot dan pramugari yang sedang makan bersama di sebuah restoran mewah. Keterangan fotonya tertulis, makan siang santai setelah mendarat. Mataku langsung tertuju pada satu sosok pria yang duduk di sudut meja. Itu Mas Rangga. Suamiku ada di sana, terlihat sangat segar dan rapi. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sedang kelelahan dan tertidur di apartemen temannya seperti yang ia katakan padaku. Namun, bukan kebohongannya yang membuat nafasku tercekat, melainkan tangan suamiku di dalam foto itu. Tangan kiri Mas Rangga, tangan yang seharusnya memakai cincin pernikahan kami, terlihat dengan sangat santai merangkul pinggang seorang wanita cantik berambut panjang yang duduk di sebelahnya. Wanita itu tersenyum lebar ke arah kamera, mereka terlihat sangat intim, sangat natural, layaknya sepasang suami istri yang sedang berbahagia. Aku memperbesar foto itu hingga kualitasnya pecah. Tanganku bergetar hebat hingga ponselku nyaris terjatuh. Aku mencoba mencari alasan yang masuk akal. Mungkin wanita itu hanya teman. Namun hatiku menolak semua alasan bodoh itu. Tatapan mata Mas Rangga kepada wanita itu di dalam foto sangat berbeda. Itu adalah tatapan penuh puja yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia berikan kepadaku. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menghubungi salah satu kerabatku di Indonesia. Sepupu jauhku yang tinggal tak begitu jauh dari perumahan tempat rumah kami berada. Namanya Rina. Aku meneleponnya dengan suara bergetar dan menahan tangis. Aku meminta tolong padanya untuk mencari tahu diam-diam, tanpa ketahuan siapapun, tentang keadaan rumahku. Aku bertanya apakah Mas Rangga sering pulang ke rumah, atau apakah ada orang lain yang sering berkunjung ke sana. Jawaban Rina keesokan harinya adalah pukulan godam yang meremukkan seluruh tulang di tubuhku. Rina mengatakan bahwa ia sempat bertanya secara halus kepada satpam kompleks perumahan. Menurut keterangan satpam, Mas Rangga memang jarang pulang, namun setiap kali pulang, ia selalu bersama keluarganya. Keluarga. Kata itu berdengung di telingaku seperti suara lebah yang marah. Satpam itu bercerita bahwa Bapak Rangga sering terlihat jalan-jalan sore di sekitar kompleks bersama istri dan anaknya yang masih kecil. Istri dan anaknya? Rina? Kamu yakin satpam itu bilang begitu? Tanyaku dengan suara serak, air mataku sudah membanjiri wajah. Iya, Mbak Shanum. Kata satpamnya, istri Pak Rangga itu cantik banget, kulitnya putih, sering bawa mobil mewah yang Mbak cicil itu. Dan mereka punya anak kecil, cowok, umurnya sekitar setahunan. Mbak maafin aku, Mbak. Kayaknya Mas Rangga. Suara Rina terdengar ragu dan kasihan. Aku mematikan sambungan telepon tanpa bisa berkata-kata lagi. Istri. Anak. Balita berusia 1 tahun. Pikiranku berputar dengan liar, menghitung mundur waktu. Jika anak itu berusia 1 tahun, ditambah masa kehamilan 9 bulan, berarti Mas Rangga sudah mengkhianatiku setidaknya sejak 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Selama 2 tahun ia hidup nyaman, tidur di ranjang yang kubeli, mengendarai mobil yang kucicil, membesarkan anak dengan wanita lain menggunakan uang hasil keringat dan darahku yang kuperas setiap hari dari pagi buta hingga tengah malam di negeri orang. Marah, kecewa, hancur. Semua perasaan itu melebur menjadi satu bola api yang membakar dadaku. Aku berteriak sejadi-jadinya, membenamkan wajahku ke dalam bantal agar suaraku tidak terdengar oleh majikanku di lantai bawah. Aku menangisi nasibku yang begitu malang. Aku menyesali kebodohanku yang terlalu percaya,
terlalu lugu, dan terlalu dibutakan oleh cinta buta. Aku telah memberikan segalanya, masa mudaku, kebebasanku, kesehatanku, demi menerbangkan seorang pria yang ternyata tega mematahkan sayapku dan mencampakkanku ke tanah. Malam itu, setelah tangisku reda dan mataku membengkak parah, sebuah keputusan bulat terbentuk di kepalaku. Tidak ada lagi toleransi. Tidak ada lagi kompromi. Tidak ada gunanya aku mengkonfrontasi Mas Rangga melalui telepon. Ia pasti akan menyangkal, berkelit, dan memutarbalikkan fakta seperti yang biasa ia lakukan. Jika aku ingin tahu kebenarannya, jika aku ingin melihat kehancuran itu dengan mata kepalaku sendiri, aku harus pulang. Keesokan paginya, aku menemui majikanku, Nyonya Lin. Dengan suara tegas dan wajah yang berusaha keras kututupi dari sisa tangisan, aku meminta maaf dan mengatakan bahwa aku harus segera pulang ke Indonesia hari itu juga. Ada masalah keluarga darurat yang mempertaruhkan hidup dan matiku. Tentu saja Nyonya Lin marah besar. Ia mengancam tidak akan membayarkan sisa gajiku bulan ini, dan aku harus membayar denda, karena memutus kontrak secara sepihak. Tanpa ragu sedikit pun, aku menyetujuinya. Uang gajiku bulan ini tidak ada artinya dibandingkan dengan harga diriku yang sedang diinjak-injak. Aku mengemasi seluruh barangku ke dalam 2 koper besar. Memasukkan 7 tahun sejarah penderitaanku di Hong Kong ke dalam tas. Menggunakan sisa tabungan rahasiaku, uang yang dengan susah payah kusisihkan dari sisa belanja pasar tanpa sepengetahuan Mas Rangga, aku membeli tiket pesawat first flight hari itu juga. Tiket sekali jalan menuju Jakarta. Aku tidak memberitahu siapapun tentang kepulanganku, terutama Mas Rangga. Saat taksi membawaku melaju menuju Bandara Internasional Hong Kong, aku menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi untuk terakhir kalinya. Kota ini telah menjadi saksi bisu bagaimana aku bekerja seperti mesin. Bagaimana aku merelakan masa mudaku layu di dapur orang, demi seorang pria yang kini bersenang-senang di atas penderitaanku. Aku meremas tiket pesawat di tanganku hingga lecek. Air mataku telah mengering, digantikan oleh sorot mata dingin yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Aku pulang, Mas. Aku pulang bukan untuk menangis di kakimu. Aku pulang untuk menjemput harga diriku yang kau buang, dan memastikan kau membayar mahal untuk setiap tetes keringat yang kau hianati. Angin panas bercampur debu khas Jakarta, langsung menyapu wajahku begitu aku melangkahkan kaki keluar dari pintu kedatangan otomatis Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Perbedaan suhu yang sangat drastis dengan udara musim dingin Hong Kong, yang membekukan tulang membuatku sedikit terhuyung. Namun, bukan udara panas ini yang membuat dadaku terasa sesak dan berat, melainkan beban pikiran yang terus berkecamuk di dalam kepalaku sepanjang penerbangan. Selama berjam-jam di udara, mataku tidak bisa terpejam sedikit pun. Pikiranku terus memutar kembali foto suamiku dengan wanita itu, ucapan kerabatku di telepon, dan segala kejanggalan yang kurasakan 1 tahun belakangan ini. Aku menarik 2 koper besarku menuju antrean taksi. Koper ini berisi seluruh barang berhargaku, baju-baju murah yang kubeli di pasar malam, beberapa botol vitamin, dan sisa-sisa kenangan 7 tahun mengabdi di negeri orang. Tidak ada barang mewah, tidak ada perhiasan mahal. Semua hasil keringatku sudah berubah wujud menjadi rumah megah dan deretan angka di rekening suamiku. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku saat seorang petugas taksi membukakan pintu untukku. "Kemana, Mbak?" tanya sopir taksi itu dengan ramah setelah aku duduk di kursi penumpang belakang. Aku menyebutkan sebuah alamat perumahan elit di kawasan Jakarta Selatan. Sopir taksi itu tampak sedikit terkejut, melirikku sekilas melalui kaca spion tengah. Aku tahu apa yang ia pikirkan. Penampilanku sama sekali tidak mencerminkan penghuni kawasan mewah tersebut. Aku hanya mengenakan celana jeans pudar, kaos lengan panjang katun biasa, dan jaket tipis yang warnanya sudah mulai kusam. Wajahku pucat tanpa riasan, dengan kantung mata hitam yang menggantung jelas di bawah mataku, akibat menangis semalaman dan tidak tidur. "Wah, ke perumahan elit ya, Mbak? Baru pulang kerja dari luar negeri, ya? Pasti keluarga di rumah sudah kangen berat nungguin Mbak pulang," ucap bapak sopir itu mencoba mencairkan suasana sambil memutar kemudi, membawa mobil membelah jalan tol bandara yang mulai padat oleh kendaraan. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman getir yang terasa menyakitkan di sudut bibirku. "Iya, Pak. Saya mau kasih kejutan buat suami saya. Dia tidak tahu saya pulang hari ini." "Pasti seneng banget suaminya, Mbak."
Apalagi istrinya kerja keras sampai bisa beli rumah di sana. Wah, hebat mbak ini. Suaminya pasti bangga. Puji bapak sopir itu lagi, murni berniat baik tanpa tahu betapa hancurnya hatiku mendengar setiap kata yang ia ucapkan. Bangga? Apakah suamiku bangga padaku? Dulu, mungkin iya. Dulu, saat ia menangis memohon agar aku bersedia menunda rencanaku untuk kuliah demi membiayainya masuk sekolah penerbangan. Dulu, saat ia selalu mengirimkan pesan suara panjang berisi kata-kata manis, memanggilku bidadari penyelamatnya. Namun sekarang, setelah ia berhasil memakai seragam kebesarannya, setelah ia bisa duduk di kokpit pesawat dan dihormati banyak orang, apakah ia masih mengingat bidadari yang sayapnya patah demi menerbangkan dirinya? Sepanjang perjalanan yang memakan waktu hampir 1,5 jam itu, aku lebih banyak terdiam. Aku memandangi deretan gedung bertingkat dan jalanan ibu kota yang sudah banyak berubah sejak terakhir kali aku menginjakan kaki di sini. Pikiranku melayang mundur ke 3 tahun yang lalu, saat suamiku pertama kali meneleponku dengan suara bergetar penuh kegembiraan, memberitahu bahwa ia menemukan rumah idaman kami. Ia mengirimkan puluhan foto rumah berdesain minimalis modern dengan 2 lantai, taman depan yang asri, dan garasi yang luas. Shanum sayang, rumah ini sempurna buat kita. Cicilannya memang lumayan besar, tapi ini investasi masa depan kita. Kamu percayakan sama Mas? Mas janji bakal kerja lebih keras lagi. Untuk DP-nya, kamu bisa bantu cairkan tabungan kita dulu, kan? Nanti kalau gaji Mas sudah stabil, Mas yang bayar cicilannya full. Begitu ucapnya kala itu dengan nada penuh harap dan bujuk rayu. Aku yang saat itu masih dibutakan oleh cinta dan rasa percaya yang begitu besar, mengiyakan permintaannya tanpa ragu sedikit pun. Aku menarik seluruh tabungan hasil kerjaku selama 4 tahun di luar negeri, hanya untuk membayar uang muka rumah tersebut. Sayangnya, janji bahwa ia akan membayar cicilannya sendiri hanyalah isapan jempol belaka. Hingga detik ini, sebagian besar gajiku dari Hong Kong lah yang mengalir setiap bulan untuk melunasi cicilan rumah yang bahkan belum pernah kutiduri satu malam pun itu. Rumah impian yang kubangun dengan air mata dan rasa lapar di negeri orang, yang kini konon kabarnya ditempati oleh suamiku bersama wanita lain. Mbak, kita sudah masuk kawasan perumahannya. Blok apa tadi, Mbak? Suara sopir taksi membuyarkan lamunanku. Aku menegakkan dudukku. Jantungku yang sedari tadi berdetak normal kini mulai memacu ritmenya dengan liar. Tanganku seketika terasa dingin dan berkeringat. Blok C, Pak. Tapi, Bapak berhentinya di depan taman kompleks saja ya, sebelum masuk gang rumah saya. Saya mau jalan kaki saja ke sananya. Sopir taksi itu tampak bingung, namun ia tetap menuruti permintaanku. Oh, mau sekalian olahraga atau gimana nih, Mbak? Berat lo koper 2 ini ditarik lumayan jauh. Tidak apa-apa, Pak. Saya sengaja mau jalan kaki pelan-pelan supaya suamiku tidak dengar suara mesin mobil. Namanya juga kejutan, dustaku dengan suara yang berusaha kubuat setenang mungkin. Padahal, alasan sebenarnya adalah aku butuh waktu. Aku butuh berjalan kaki untuk menyiapkan mentalku, untuk mengatur napasku, dan untuk bersiap menghadapi kenyataan paling buruk yang mungkin sedang menungguku di ujung jalan sana. Taksi berhenti tepat di samping sebuah taman kompleks yang asri. Setelah membayar argo dan memberikan sedikit tip, aku turun dan mulai menarik kedua koperku. Roda koper bergesekan dengan konblok perumahan, menciptakan suara berderak yang terdengar begitu nyaring di telingaku yang sedang tegang. Kawasan ini benar-benar sunyi dan tenang, khas perumahan kelas atas di hari Minggu siang. Pohon-pohon rindang berjejer rapi di sepanjang jalan, meneduhi trotoar yang bersih tanpa sampah sedikit pun. Setiap langkah yang kuambil terasa sangat berat, seolah ada balok besi yang diikatkan di kedua pergelangan kakiku. Udara Jakarta yang panas tidak lagi kurasakan. Tubuhku menggigil dari dalam. Aku meremas pegangan koperku kuat-kuat hingga buku-buku jariku memutih. Ini adalah hari libur suamiku. Aku hafal betul jadwal terbangnya minggu ini karena sebelum firasat buruk ini memuncak, aku sempat menanyakan jadwalnya. Ia seharusnya sedang berada di rumah sekarang. Beristirahat setelah penerbangan panjang, begitu setidaknya alibi yang selalu ia berikan padaku. Aku menghitung nomor rumah satu persatu di dalam hati. Jantungku berdebat hebat dengan logikaku. Separuh diriku berharap dengan sangat putus asa bahwa apa yang dikatakan oleh kerabatku dan apa yang kulihat di foto itu, hanyalah sebuah kesalahpahaman besar.
Aku berharap saat aku membuka pintu rumah nanti, aku hanya akan menemukan suamiku sedang tertidur pula sendirian, atau sedang menonton televisi sambil memakan camilan kesukaannya. Aku berhayal ia akan terkejut melihatku, lalu berlari memelukku sambil menangis bahagia. Namun, separuh logikaku yang lain, instingku yang tajam, memperingatkanku untuk bersiap menghadapi hal yang paling menyakitkan. Bukti-bukti itu terlalu kuat untuk diabaikan. Aku harus kuat. Aku menelan ludah, membasahi kerongkonganku yang tiba-tiba terasa sekering gurun pasir. Nomor rumah 22, 24, 26. Langkahku perlahan memelan. Di ujung jalan sana, tepat di sudut tikungan kecil, berdiri sebuah rumah bercat putih elegan dengan pagar besi tempah hitam yang kokoh. Itu dia. Rumah nomor 28. Rumah yang sertifikatnya entah menggunakan nama siapa. Namun seluruh batu bata dan semennya dibeli dengan darah dan keringatku. Rumah kami. Rumah suamiku. Aku menghentikan langkahku sekitar 20 meter dari rumah tersebut. Napasku tertahan di tenggorokan. Dari kejauhan, aku bisa melihat pagar besi rumah itu sedikit terbuka, menyisakan celah yang cukup lebar. Ada mobil mewah berwarna putih terparkir di garasi, mobil yang setiap bulan aku bayar cicilannya. Semuanya terlihat sama persis dengan foto yang suamiku kirimkan dulu, hanya saja kini rumah itu tanpa hidup dan berpenghuni. Aku memejamkan mata sejenak, mengumpulkan seluruh sisa keberanian yang kumiliki. Aku melepaskan pegangan koperku, meninggalkannya begitu saja di tepi jalan trotoar di bawah naungan pohon rimbun. Aku tidak ingin roda koper ini menimbulkan suara bising yang akan mengacaukan langkah sunyiku. Dengan kaki gemetar dan tangan yang mengepal erat di sisi tubuh, aku berjalan perlahan mengendap-endap mendekati pagar rumahku sendiri, layaknya seorang pencuri yang menyusup ke dalam istananya sendiri. Udara siang itu seakan berhenti mengalir. Dunia di sekitarku mendadak senyap, menyisakan suara detak jantungku sendiri yang bergemuruh memekakkan telinga. Aku melangkah jinjit, merapatkan tubuhku ke dinding luar pagar besi setinggi 2 meter yang membatasi istana mewanku dengan jalan raya. Tanganku yang gemetar perlahan menyentuh permukaan besi yang terasa hangat oleh sengatan matahari Jakarta. Melalui celah pagar yang terbuka sekitar setengah meter, aku menajamkan pendengaranku sebelum memberanikan diri untuk mengintip. Awalnya, hanya terdengar suara gemericik air dari kolam ikan kecil yang sengaja kubayar lebih untuk dibuatkan di taman depan. Namun, beberapa detik kemudian, suara tawa riang seorang balita pecah di udara, disusul oleh tawa bariton seorang pria yang sangat ku kenal. Tawa itu menghujam jantungku layaknya belati tak kasat mata. Itu suara suamiku. Suara yang dulu selalu membisikkan janji manis sebelum aku terlelap di kasur lipatku yang keras di Hong Kong. Ayo, jagoan papa. Jalan ke sini, sayang. Pinter iya, pinter anak papa. Seru suara bariton itu, terdengar begitu hangat dan penuh kasih sayang. Kakiku terasa seperti jeli. Aku harus berpegangan kuat pada jeruji besi, agar tidak merosot jatuh ke aspal. Dengan napas yang tertahan di kerongkongan, aku menggeser wajahku perlahan, memosisikan sebelah mataku di celah pagar untuk melihat langsung pemandangan di balik dinding ini. Duniaku runtuh seketika itu juga. Hancur berkeping-keping hingga tak bersisa. Di atas hamparan rumput hijau yang terawat rapi di halaman depan rumahku, suamiku sedang berjongkok dengan kedua tangan terulur ke depan. Ia mengenakan kaos oblong putih polos dan celana pendek santai, terlihat sangat bugar dan bahagia. Wajahnya berseri-seri, senyumnya mengembang lebar hingga matanya menyipit, sebuah ekspresi kebahagiaan murni yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kudengar dari nada bicaranya di telepon. Di depannya, seorang balita laki-laki berkulit putih bersih, yang usianya kutaksir sekitar 1,5 tahun, sedang tertatih-tatih melangkah ke arahnya. Anak itu memakai setelan baju tidur yang terlihat sangat mahal, tertawa girang sambil merentangkan tangan mungilnya menyambut pelukan suamiku. Suamiku menangkap tubuh gempal anak itu, mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara, lalu menciumi pipinya dengan penuh gemas hingga anak itu terkikik kegelian. Pemandangan itu saja sudah cukup untuk membunuhku perlahan. Namun, siksaan ini rupanya belum usai. Dari arah pintu utama, muncul seorang wanita muda yang parasnya cantik jelita. Rambut hitamnya panjang terurai sempurna. Ia mengenakan gaun tidur sutra selutut berwarna merah marun yang memperlihatkan kulitnya yang mulus tanpa cacat. Sangat kontras dengan tanganku yang kasar dan penuh bekas luka bakar,
akibat sering terciprat minyak panas saat memasak untuk majikanku. Wanita itu melangkah dengan anggun membawa sebuah botol susu di tangannya. Senyum manis menghiasi bibir merah meronanya saat ia menatap suamiku dan balita itu. Aduh, suamiku sayang, anaknya jangan diajak main terus, nanti dia susah tidur siang loh. Ini waktunya dia minum susu, ucap wanita itu dengan nada manja dan lembut yang mengiris-iris telingaku. Suamiku menoleh ke arah wanita itu, tatapannya penuh dengan cinta yang mendalam. Ia menurunkan anak itu ke pangkuannya lalu tersenyum menatap wanita jelita di depannya. Habisnya dia pintar banget berdirinya hari ini. Sayang, sini sama ibu dulu ya jagoan, minum susu biar cepat besar kayak papa. Suamiku, sayang, papa, ibu. Kata-kata itu berdengung di kepalaku, berputar-putar menciptakan badai rasa sakit yang merobek seluruh kewarasanku. Logikaku berpacu cepat, melakukan perhitungan matematika paling menyakitkan sepanjang hidupku. Balita itu usianya lebih dari 1 tahun. Ditambah 9 bulan masa kehamilan, artinya pengkhianatan ini sudah dimulai jauh sebelum itu. Lebih dari 2 tahun. Saat aku kedinginan mengepel lantai, saat aku menahan lapar karena ingin mengirimkan seluruh gajiku untuk biaya pelatihannya, saat aku menangis sendirian merindukannya di malam takbiran, pria bajingan ini sedang meniduri wanita lain di ranjang yang kubeli dengan darahku. Ia menghamili wanita lain, menikahinya, dan menempatkannya di istana yang kubangun dengan keringatku. Tanganku gemetar hebat. Dadaku sesak, terasa seperti ada bongkahan batu raksasa yang menimpa paru-paruku hingga aku kesulitan meraup oksigen. Penglihatanku mulai kabur oleh air mata yang tak bisa lagi kubendung. Rasa panas menjalar dari dada naik ke kerongkongan, sebuah dorongan kuat untuk mendobrak masuk, berteriak sejadi-jadinya, menjambak rambut wanita itu, dan menampar wajah suamiku berulang kali hingga tanganku mati rasa. Aku ingin menghancurkan kebahagiaan palsu yang berdiri di atas penderitaanku ini. Aku ingin mempermalukan mereka di depan seluruh tetangga. Namun, saat sebelah tanganku sudah siap mendorong pintu pagar besi itu, sebuah suara dingin dari sudut hatiku yang terdalam menahanku. Jangan bertindak bodoh, Shanum. Air mata mengalir deras membasahi pipiku, namun entah bagaimana, akalku mengambil alih kemudi dari emosiku yang meledak-ledak. Semakin rasa sakit itu menyayat dadaku, semakin pikiranku menjadi jernih dan tajam bak mata pisau. Jika aku mendobrak masuk sekarang dan mengamuk layaknya orang gila, apa yang akan kudapatkan? Suamiku pasti akan berkelit. Ia mungkin akan menyeretku keluar, menuduhku histeris, atau bahkan lebih buruk, ia akan merasa berada di atas angin karena melihatku hancur dan lemah di hadapan selingkuhannya. Aku tidak punya bukti fisik yang kuat saat ini. Semua rekening atas namanya. Jika aku bertindak gegabah, ia bisa memblokir semuanya dan aku akan berakhir di jalanan sebagai gelandangan yang dicampakkan tanpa membawa apapun. Tidak. Balas dendam terbaik tidak dilakukan dengan teriakan dan tangisan. Kemarahan yang meledak-ledak hanya akan merugikan diriku sendiri. Kekuatanku ada pada ketenanganku. Semakin aku disakiti, aku harus semakin tenang, semakin terukur, dan penuh perhitungan dalam bertindak. Mereka telah merampas 7 tahun masa mudaku, uangku, dan hatiku. Aku tidak akan membiarkan mereka merampas sisa hidupku dan harta yang menjadi hakku. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat untuk meredam isakan yang nyaris lolos dari tenggorokanku. Bau karat darah menyebar di dalam mulutku saat gigiku menembus lapisan kulit bibirku. Dengan pandangan yang masih buram oleh air mata, aku menatap tajam ke arah suamiku dan wanita itu untuk terakhir kalinya. Aku merekam setiap tawa mereka, setiap senyum mereka, setiap inci kebahagiaan mereka di dalam kepalaku. Kurekam semuanya untuk kujadikan bahan bakar yang akan membakar mereka kelak. Tertawalah, Mas. Nikmati kebahagiaanmu hari ini. Karena ini adalah hari-hari terakhirmu hidup nyaman. Dengan dada yang masih bergemuruh hebat, aku melangkah mundur perlahan. Aku tidak menoleh lagi ke belakang. Aku berjalan kembali menuju tempat koper-koperku berada, menarik gagangnya dengan tangan yang kini tak lagi gemetar karena ketakutan, melainkan karena amarah yang terkunci rapat di dalam jiwa. Aku berjalan menjauh dari rumah mewah itu, kembali ke jalan raya yang bising, dan melambaikan tangan menghentikan sebuah taksi kosong yang kebetulan lewat. Sopir taksi yang baru ini bergegas turun membantuku menaikkan koper ke dalam bagasi. Begitu pintu tertutup dan mobil mulai melaju meninggalkan kawasan perumahan elit tersebut,
pertahananku akhirnya runtuh. Tangisku pecah sejadi-jadinya. Aku tidak lagi memedulikan pandangan panik sopir taksi yang melihatku menangis meraung-raung di kursi belakang. Aku menangisi diriku sendiri. Menangisi kepolosanku, kebodohanku, dan cintaku yang disia-siakan. Aku membiarkan diriku hancur lebur hari ini, membiarkan air mataku mengering hingga tak tersisa sedikit pun. Mbak tidak apa-apa? Kita mau ke rumah sakit atau ke kantor polisi? Mbak? Tanya sopir taksi itu dengan suara gemetar karena panik. Aku menarik napas panjang, mengusap kasar air mata di wajahku dengan punggung tangan. Aku menatap lurus ke depan melalui kaca spion, melihat pantulan wajahku yang berantakan, namun mataku memancarkan kilat kebencian yang sangat dingin. Tidak ada lagi Shanum yang lugu. Tidak ada lagi istri penurut yang rela kelaparan demi mimpi suaminya. Mulai detik ini, aku adalah malaikat pencabut nyawa bagi mimpi-mimpinya. Jalan, Pak, jawabku dengan suara serak namun sangat datar dan tenang. Ke hotel bintang 5 terdekat. Hari ini saya mau beristirahat dengan sangat nyaman. Kamar hotel bintang 5 ini begitu luas dan sunyi. Udara dingin dari pendingin ruangan membelai kulitku yang kini terbalut jubah mandi tebal nan lembut. Aku berdiri di depan jendela kaca besar yang menampilkan gemerlap lampu kota Jakarta di malam hari. 3 hari sudah aku mengurung diri di kamar ini sejak pelarianku dari depan pagar rumah berdarah itu. 3 hari penuh aku membiarkan diriku meresapi rasa sakit, menatap langit-langit kamar, dan membiarkan sisa-sisa air mataku mengering dengan sendirinya. Namun hari ini, tidak ada lagi setetes pun air mata yang tersisa. Hancurnya hatiku telah menempa jiwaku menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Semakin dalam pengkhianatan yang suamiku torehkan, entah mengapa pikiranku justru semakin jernih dan tajam. Aku menyadari satu hal yang pasti, menangis dan meratapi nasib tidak akan mengembalikan 7 tahun masa mudaku. Mengamuk dan melabrak mereka hanya akan memuaskan emosi sesaat, dan membuatku terlihat seperti orang gila yang kehilangan arah. Tidak, aku tidak akan memberikannya kepuasan melihatku hancur. Ketenangan adalah senjata utamaku sekarang. Aku akan membalas setiap kebohongannya dengan langkah yang terukur, diam-diam, dan penuh perhitungan. Pagi ini, aku melangkah keluar dari hotel untuk pertama kalinya. Menggunakan sebagian dari sisa tabungan rahasiaku yang selama ini sengaja kusembunyikan dari intayan suamiku, aku pergi ke sebuah pusat perbelanjaan. Aku menanggalkan kaos kusam dan celana jeans pudarku. Aku membeli beberapa potong pakaian kerja yang elegan, blazer berpotongan tegas, celana bahan berkualitas tinggi, dan sepasang sepatu hak tinggi yang tajam. Aku pergi ke salon, memotong rambutku yang selama ini selalu kuikat asal-asalan, dan merias wajahku. Ketika aku menatap cermin, aku tidak lagi melihat sosok pekerja migran yang lugu dan mudah dibodohi. Aku melihat seorang wanita berkelas yang siap menuntut balas. Tujuan utamaku hari ini adalah sebuah firma hukum ternama di kawasan Sudirman. Aku sudah mencari tahu tentang reputasi mereka semenjak malam pertama aku menginap di hotel. Aku membuat janji temu dengan salah satu pengacara senior di sana, seorang pria parubaya bernama Pak Baskoro yang terkenal garang dalam menangani kasus sengketa harta gonogini dan perceraian. Ruangan Pak Baskoro beraroma kayu dan kopi yang pekat. Beliau menatapku dengan tatapan menilai saat aku duduk di hadapannya. Tanpa membuang waktu dengan basa-basi yang tidak perlu, aku langsung membuka koper kecil yang kubawa dan mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah kususun rapi semalaman. Selamat siang, Pak Baskoro. Nama saya Shanum. Saya datang ke sini bukan untuk meminta nasihat pernikahan, tapi untuk memiskinkan suami saya secara legal. Ucapku dengan nada suara yang sangat tenang dan datar. Pak Baskoro menaikkan sebelah alisnya, sedikit terkejut dengan pembukaanku yang langsung pada intinya. Beliau mencondongkan tubuhnya ke depan, mengambil tumpukan dokumen yang kuserahkan. Saya mendengarkan, Ibu Shanum. Silakan ceritakan situasinya. Jawabnya dengan raut wajah profesional. Aku menceritakan semuanya tanpa ada satupun detail yang terlewat, namun juga tanpa ada nada suara yang meninggi atau isak tangis yang menyela. Aku bercerita seolah-olah sedang membacakan laporan keuangan perusahaan. Aku menjelaskan bagaimana aku bekerja selama 7 tahun di luar negeri, mengirimkan hampir seluruh penghasilanku untuk membiayai sekolah penerbangannya, hingga ia akhirnya menjadi pilot. Aku juga membeberkan bukti yang baru saja kutemukan, tentang keberadaan istri baru dan anak balita yang tinggal di rumah yang kubeli dengan keringatku.
Ini adalah bukti rekam jejak transfer dari rekening saya di Hong Kong ke rekening suami saya, Ranga, selama 7 tahun terakhir, kataku sambil menunjuk tumpukan kertas mutasi rekening yang sudah kucetak dan kucap resmi dari bank. Setiap bulan, konsisten. Di sana juga ada bukti pembayaran uang muka rumah, bukti transfer untuk pelunasan mobil mewah yang kini dipakai istri barunya, dan bukti aliran dana untuk gaya hidupnya. Pak Baskoro membolak-balik dokumen tersebut dengan mata menyipit. Sesekali beliau mengangguk pelan. Luar biasa. Anda sangat teliti menyimpan semua rekam jejak ini, Ibu Shanum. Kebanyakan orang kehilangan hak asalnya karena tidak memiliki bukti aliran dana yang kuat. Tapi ini sangat rapi. Saya mungkin bodoh karena terlalu percaya pada cintanya, Pak. Tapi saya tidak sebodoh itu untuk tidak mencatat kemana perginya hasil keringat saya. Saya tahu persis bahwa rumah dan mobil itu dibeli saat kami sudah sah berstatus suami istri. Secara hukum, itu adalah harta bersama, bukan? Tanyaku, menatap matanya dengan sorot tajam. Tepat sekali. Sekalipun sertifikat rumah atau BPKB mobil itu atas nama suami Anda, karena benda-benda tersebut diperoleh selama masa perkawinan, maka mutlak berstatus sebagai harta gono gini. Apalagi dengan bukti transfer Anda ini, kita bisa membuktikan bahwa sumber dana utamanya murni 100% dari pihak istri, jelas Pak Baskoro. Beliau menyandarkan punggungnya ke kursi, menatapku dengan sorot mata penuh intrik. Jadi, apa langkah yang ingin Anda ambil sekarang? Saya ingin memutus semua akses keuangannya, hari ini juga. Saya ingin mengajukan gugatan cerai beserta tuntutan pembagian harta gono gini. Saya ingin menyita rumah itu, dan saya ingin mobilnya ditarik. Singkatnya, Pak, saya ingin dia bangun dari tidur siangnya dan menyadari bahwa karpet merah yang selama ini ia injak sudah saya tarik dari bawah kakinya. Jawabku dengan suara sedingin es. Pak Baskoro tersenyum tipis. Sebuah senyum puas dari seorang ahli strategi hukum. Saya suka cara berpikir Anda, Ibu Shanum. Terukur, tenang, dan mematikan. Kita akan mulai dari langkah yang paling menyakitkan baginya, menghentikan aliran darahnya. Siang itu, di bawah arahan Pak Baskoro, aku mulai mengeksekusi rencanaku. Semua ini kulakukan dengan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada rasa ragu sedikitpun saat aku menandatangani surat kuasa kepada firma hukum tersebut. Api kemarahan di dalam dadaku tidak meledak keluar membakar segalanya, melainkan terkonsentrasi menjadi sebuah laser panas yang siap memotong urat nadi kehidupan suamiku secara perlahan. Aku akan memastikan ia jatuh miskin, sama seperti saat pertama kali aku mengenalnya. Aksi pembalasan tidak harus selalu riuh dan penuh drama. Terkadang, kehancuran yang paling mengerikan datang dalam keheningan yang tak disangka-sangka. Rencanaku mulai berjalan tepat 1 minggu setelah aku tiba di Indonesia. Aku sengaja memberikan waktu sedikit lebih lama, membiarkan suamiku dan istri barunya menikmati ilusi kenyamanan mereka, sementara di belakang layar, Pak Baskoro dan timnya bekerja sangat cepat. Langkah pertama adalah memutus sumber kehidupannya. Suamiku memiliki sebuah rekening bersama yang akses utamanya sebenarnya ada padaku. Namun selama ini kartu ATM dan kendali mobile bankingnya selalu ia pegang. Rekening itulah yang kugunakan sebagai penampung gaji bulananku, dan dari sanalah sistem autodebit mengatur pembayaran cicilan mobil mewahnya dan tagihan kartu kredit yang ia pakai untuk memanjakan istri barunya. Dengan didampingi asisten Pak Baskoro, aku mendatangi kantor cabang utama bank tersebut. Membawa buku tabungan asli dan identitas diriku, aku mencabut semua sistem autodebit yang terhubung dengan rekening tersebut. Aku menguras seluruh sisa saldo di dalamnya yang berjumlah ratusan juta, lalu memindahkannya ke rekening baru yang benar-benar rahasia. Setelah itu, aku meminta pihak bank untuk memblokir rekening bersama tersebut dengan alasan keamanan. Langkah kedua adalah mobil mewah yang selalu menjadi kebanggaan istri barunya. Mobil putih mengkilap yang kudengar sering ia kendarai untuk arisan atau sekadar pergi ke salon elit. Cicilan mobil itu jatuh tempo setiap tanggal 10, dan hari ini adalah tanggal 15. Karena autodebit sudah kuhentikan dan saldo sudah kukuras, otomatis pembayaran bulan ini gagal total. Sebenarnya, tunggakan 5 hari belum cukup untuk membuat pihak penarik atau debt collector turun tangan. Namun, Pak Baskoro memiliki relasi yang luas. Melalui sedikit manuver informasi yang diberikan oleh tim hukumku kepada pihak perusahaan pembiayaan, memberitahukan bahwa debitur utama sudah memutus aliran dana dan ada potensi kredit macet permanen,
pihak perusahaan pembiayaan langsung bergerak cepat. Sore itu, aku sedang duduk menikmati secangkir teh chamomile hangat di balkon kamar hotelku saat ponsel khusus yang kusiapkan untuk berkomunikasi dengan Pak Baskoro bergetar. Sebuah pesan masuk berupa rekaman video singkat. Aku membuka video tersebut dengan senyum tipis yang tak bisa kutahan. Video itu diambil dari jarak yang cukup jauh oleh salah satu orang suruhan Pak Baskoro yang berjaga di dekat perumahanku. Dalam rekaman itu, tampak sebuah truk derek milik perusahaan pembiayaan terparkir tepat di depan rumah mewarku. Beberapa pria berbadan tegap sedang berbicara tegas dengan suamiku di depan pagar yang terbuka lebar. Suamiku tampak panik, masih mengenakan seragam pilotnya yang rapi, sepertinya ia baru saja pulang bekerja. Ia menggerak-gerakkan tangannya, mencoba berdebat dan menahan para petugas itu. Namun usahanya sia-sia. Dari dalam rumah, istri barunya berlari keluar sambil menggendong balita mereka. Wajah wanita itu terlihat syok berat saat melihat petugas memasang rantai penarik ke ban mobil mewahnya. Suamiku mencoba menelepon seseorang, wajahnya merah pada menahan malu karena beberapa tetangga mulai keluar rumah untuk menonton tontonan gratis tersebut. Pada akhirnya, mobil putih kebanggaan mereka itu ditarik paksa keluar dari garasi, meninggalkan suamiku yang berdiri mematung memegangi kepalanya, sementara istrinya masuk ke dalam rumah sambil membanting pintu. Video itu berakhir. Aku meletakkan ponsel di atas meja dan menyesap tehku dengan sangat tenang. Rasanya luar biasa manis, padahal aku tidak menambahkan gula sama sekali. Sudah waktunya aku memeriksa hasil karyaku. Sejak tiba di Jakarta, aku sengaja mematikan ponsel lamaku yang menggunakan nomor Hong Kong. Aku tahu persis suamiku pasti akan mencariku begitu menyadari keran uangnya macet total. Dengan gerakan santai, aku mengambil ponsel lamaku dari dalam laci meja rias, menyalakannya, dan menunggu beberapa detik hingga sinyal masuk. Seketika, ponsel itu bergetar hebat tanpa henti. Notifikasi masuk seperti air bah. Ada puluhan panggilan tak terjawab, semuanya dari satu nama, Mas Rangga. Aku membuka aplikasi WhatsApp. Ada lebih dari 100 pesan masuk dari suamiku. Membaca pesan-pesan itu bagaikan menonton sebuah pertunjukan teater yang sangat memuaskan. Perubahan nada bicaranya terekam jelas dari hari ke hari. Pesan di hari pertama saat transaksi auto debitnya gagal. Shanum sayang, kamu lagi sibuk ya? Kok auto debit buat cicilan mobil Mas gagal terus dari kemarin? Coba kamu cek saldonya dong. Sayang, tolong agak cepat ya, Mas lagi butuh mobilnya buat ke bandara besok. Pesan di hari kedua, mulai tidak sabar. Num, kamu di mana sih? Di telepon kok nomornya tidak aktif terus? Ini pihak bank sudah mulai telepon Mas nagih cicilan. Jangan main-main deh, Num. Cepat transfer manual saja kalau auto debitnya error. Pesan di hari keempat, penuh kepanikan dan amarah. Shanum, kamu kemana? Kenapa rekening bersama kita diblokir? Kamu gila ya? Mas lagi di kafe sama teman-teman pilot, mau bayar kartu kredit ditolak. Bikin malu saja. Telepon Mas sekarang juga. Dan pesan terakhir, yang dikirim hanya beberapa menit yang lalu, tak lama setelah mobilnya ditarik paksa. Num, tolong angkat telepon Mas. Mobil ditarik orang asing. Istri, maksud Mas, orang-orang di rumah pada kaget. Kamu sebenarnya ada di mana? Kalau kamu ada masalah bilang, jangan blokir uang Mas begini. Mas bisa hancur. Num, tolong kasih kabar sekarang juga. Aku tersenyum simpul membaca ralat kata, istri, yang nyaris ia ketik di pesan terakhirnya. Ia sedang panik luar biasa hingga hampir keceplosan mengakui keberadaan wanita itu kepadaku. Sungguh pria yang menyedihkan. Dulu ia terlihat begitu berkuasa saat memerintahku mengupas kentang dan mencuci baju orang di negeri asing. Kini ia merengek seperti anak kecil yang kehilangan mainannya hanya karena aku menutup dompetku. Ponsel di tanganku kembali bergetar. Nama, Mas Rangga, kembali berkedip di layar, memanggil untuk yang kesekian kalinya. Aku menatap layar itu dengan tatapan dingin, membiarkan deringnya terus berbunyi hingga mati sendiri. Aku sama sekali tidak berniat mengangkatnya, apalagi membalas pesannya. Biarkan ia menebak-nebak dalam gelap. Biarkan kepanikannya menggerogoti kewarasannya secara perlahan. Aku mengunci layar ponsel itu dan membuangnya kembali ke dalam laci. Ini baru pemanasan, Mas.
Jika kehilangan mobil dan ditolak kasir kafe saja sudah membuatmu hancur, bersiaplah untuk penderitaan yang sesungguhnya. Aku belum mengambil rumahku, aku belum menghancurkan karirmu, dan aku belum berdiri di depan wajahmu untuk mengantarkan mimpi burukmu secara langsung. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak 7 tahun terakhir, aku tidur dengan sangat pulas dan tanpa beban. Ketenangan benar-benar menjadi sekutu terbaikku. Besok, aku akan kembali menemui Pak Baskoro. Sudah saatnya kami menyiapkan kejutan besar berikutnya. Sebuah kartu truf yang akan meledak tepat di depan wajah suamiku dan istri sirinya. Kejutan yang akan membakar habis sayap kesombongannya. Cahaya matahari pagi Jakarta menembus celah gorden kamar hotelku, menyapa wajahku yang kini memancarkan aura yang sama sekali berbeda. Hari ini adalah hari yang telah kutunggu-tunggu. Hari di mana aku akan menjatuhkan bom waktu yang telah kurakit dengan sangat hati-hati selama seminggu terakhir. Pak Baskoro, pengacaraku yang luar biasa cerdas itu, telah menyelesaikan semua dokumen yang kuperlukan. Gugatan cerai, tuntutan pembagian harta gonogini, permintaan penyitaan aset, hingga laporan dugaan pemalsuan dokumen perkawinan. Semuanya sudah tersusun rapi di dalam sebuah map kulit berwarna coklat tua yang kini tergeletak manis di atas tempat tidurku. Map itu bukan sekadar kumpulan kertas, melainkan sebuah palu godam yang akan menghancurkan istana pasir suamiku. Aku melangkah menuju cermin besar di sudut ruangan. Pantulan diriku hari ini membuatku tersenyum puas. Tidak ada lagi Shanum yang kusam, lelah, dan mengenakan baju bekas majikan. Aku telah menjelma menjadi versi diriku yang paling kuat. Aku mengenakan gaun selutut berwarna merah marun yang pas di badan, dipadukan dengan blazer putih gading berpotongan tegas yang memancarkan kewibawaan. Sepatu hak tinggi berwarna senada membungkus kakiku, memberikan postur tubuh yang tegap dan percaya diri. Rambutku yang dulu selalu diikat asal-asalan, kini tergerai indah setelah mendapat sentuhan perawatan terbaik di salon kemarin sore. Riasan wajahku tidak berlebihan, namun polesan lipstik merah gelap di bibirku menegaskan satu hal, aku tidak datang untuk berdebat, aku datang untuk mengeksekusi. Kekuatanku kini terletak pada ketenanganku. Semakin dalam luka yang ia torehkan, semakin dingin dan penuh perhitungan langkah yang kuambil. Target operasiku hari ini adalah Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dari informasi yang berhasil dikumpulkan oleh orang suruhan Pak Baskoro, suamiku memiliki jadwal pendaratan siang ini. Namun, yang membuat hari ini semakin sempurna adalah fakta bahwa istri barunya, wanita yang telah merebut posisiku dan menikmati hasil keringatku, berencana menjemputnya di bandara. Kehilangan mobil mewah yang ditarik paksa beberapa hari lalu rupanya membuat wanita itu kalang kabut dan menuntut penjelasan langsung dari suamiku. Pertemuan mereka di tempat umum adalah panggung yang sangat sempurna untuk pertunjukan utamaku. Aku menyewa sebuah mobil mewah lengkap dengan sopir pribadi untuk mengantarku ke bandara. Aku duduk di kursi belakang, menyandarkan punggungku dengan santai sambil menatap pemandangan jalan tol yang melesat cepat. Jantungku berdetak dengan ritme yang sangat teratur. Tidak ada lagi kepanikan, tidak ada lagi rasa sakit yang menyayat, apalagi air mata. Hatiku telah membeku. 7 tahun aku mencuci piring, mengepel lantai hingga lututku memar, dan makan dengan lauk seadanya di Hong Kong demi membiayainya sekolah pilot. Aku memberikan seluruh hidupku padanya. Dan kini, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi hakku, tanpa sisa sedikit pun. Setibanya di bandara, aku melangkah keluar dari mobil dengan anggun. Suara ketukan sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer bandara yang mengkilap, menciptakan sebuah irama yang tegas. Kacamata hitam besar bertengger di wajahku, menyembunyikan tatapan mataku yang sedingin es. Aku berjalan menyusuri area kedatangan, mengabaikan tatapan beberapa orang yang terpesona oleh penampilanku. Tujuanku hanya satu, sebuah kafe premium yang terletak tak jauh dari pintu keluar VIP. Orang suruhan Pak Baskoro yang sudah berjaga di lokasi mengirimkan pesan singkat, memberitahu bahwa target sudah duduk di sudut kafe tersebut. Aku memperlambat langkahku saat mendekati pintu masuk kafe. Dari balik kaca pembatas, mataku langsung menangkap sosok mereka berdua. Suamiku masih mengenakan seragam pilot kebesarannya, namun wajahnya terlihat sangat kusut, pucat, dan penuh tekanan. Di hadapannya, duduk sang istri baru. Wanita itu mengenakan gaun ketat bermotif bunga, wajah cantiknya kini tertekuk masam, bibirnya terus bergerak dengan cepat, melontarkan kata-kata yang penuh dengan tuntutan dan amarah.
Aku memilih meja yang terhalang oleh pilar besar, letaknya hanya selang 2 meja dari tempat mereka duduk. Aku memesan segelas kopi hitam tanpa gula, lalu duduk bersandar sambil menajamkan pendengaranku. Jarak yang cukup dekat memungkinkanku untuk mendengar perdebatan mereka dengan sangat jelas. "Kamu ini sebenarnya kenapa sih, Mas? Masa tiba-tiba mobil ditarik orang? Memangnya kamu tidak bayar cicilannya? Terus kenapa kartu kredit yang kamu kasih ke aku kemarin ditolak semua di mall?" Aku malu banget tahu, ditontonin kasir sama ibu-ibu yang lagi antre. Suara wanita itu terdengar melengking, penuh dengan kekesalan yang tak ditutupi. Ia mengaduk-aduk minumannya dengan kasar. Suamiku mengusap wajahnya dengan frustrasi. Suaranya terdengar tertahan dan panik. "Sayang, tolong pelankan suaramu. Ini tempat umum, nanti ada temanku yang dengar. Mas juga sedang bingung ini. Tiba-tiba saja rekening utama Mas diblokir dari pusat. Mas tidak bisa narik uang sepeser pun. Autodebit semuanya gagal. Mas sudah coba hubungi pihak bank, tapi mereka bilang pemblokiran ini atas permintaan pemegang akses utama." "Pemegang akses utama? Maksud kamu apa? Bukannya uang gajimu masuk ke situ semua? Siapa lagi yang punya akses selain kamu?" Wanita itu menatap suamiku dengan curiga, matanya menyipit penuh selidik. Suamiku terdiam cukup lama. Ia menelan ludah, terlihat sangat salah tingkah. Itu rekening bersama, sayang. Mas buat rekening itu bertahun-tahun yang lalu. Dan sepertinya Mas tidak tahu. Nomornya tidak bisa dihubungi sama sekali dari kemarin. Mas pusing sekali, sayang. Mas sampai ditegur atasan karena masalah kredit macet ini tembus ke HRD perusahaan." Mendengar percakapan itu, sebuah senyum tipis yang sangat mematikan terukir di bibirku. Betapa menyedihkannya pria ini. Ia bahkan tidak berani menyebut namaku di depan istri sirinya. Ia terlalu pengecut untuk mengakui bahwa seluruh kemewahan yang ia pamerkan selama ini berasal dari keringat istri pertamanya yang ia buang ke luar negeri. Wanita itu sama sekali tidak tahu bahwa ia sedang mengomeli seorang pria yang sebenarnya tidak memiliki apa-apa selain seragam yang menempel di tubuhnya. Aku mengangkat cangkir kopiku, menyesapnya perlahan. Pahitnya kopi ini terasa begitu nikmat. Senikmat kehancuran yang sebentar lagi akan kusuapkan ke mulut mereka. Aku merapikan tumpukan dokumen di dalam map kulitku. Waktunya telah tiba. Pemanasan sudah selesai, kini saatnya kartu truf dibuka lebar-lebar di atas meja. Aku bangkit berdiri. Kulepaskan kacamata hitamku dan kumasukkan ke dalam tas tangan. Dengan langkah yang tenang, terukur, dan penuh keanggunan, aku berjalan mendekati meja mereka. Suara ketukan sepatu hak tinggiku membuat suamiku menoleh. Awalnya, ia menatapku dengan tatapan kosong, seolah melihat orang asing yang kebetulan lewat. Namun, sedetik kemudian, saat matanya mengenali garis wajahku, raut wajahnya berubah drastis. Warna darah seolah terkuras habis dari wajahnya. Matanya terbelalak lebar, rahangnya jatuh, dan tubuhnya menegang kaku seolah baru saja disambar petir di siang bolong. "Es Shanum?" Suaranya keluar seperti sebuah cicitan tikus yang tercekik. Ia nyaris melompat dari kursinya, tangannya gemetar memegangi pinggiran meja. Istri barunya menoleh ke arahku dengan kening berkerut, menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan tidak suka yang bercampur bingung. "Shanum? Siapa dia? Mas? Teman kantormu?" tanyanya dengan nada ketus. Aku mengabaikan wanita itu. Aku berdiri tepat di hadapan suamiku, menatap lurus ke dalam matanya yang kini memancarkan teror luar biasa. Aku tersenyum. Sebuah senyum yang sangat manis, hangat, namun tidak mencapai mataku yang sedingin es abadi. Aku tidak berteriak, aku tidak menangis, aku bahkan tidak meninggikan volume suaraku sedikit pun. Kekuatanku ada pada ketenanganku, dan hal itu justru membuatnya semakin ketakutan. "Halo, Mas Rangga." Terkejut melihatku pulang lebih awal, sapaku dengan suara lembut yang mematikan. Aku menarik kursi kosong di meja mereka dan duduk dengan sangat santai, menyilangkan kakiku, dan meletakkan map kulit coklat itu tepat di tengah meja. "Kamu terlihat sangat berantakan hari ini. Apakah karena masalah mobil yang ditarik, atau karena rekening utamamu yang saldonya sudah kukosongkan?" Pernyataan datarku itu bagaikan bom atom yang meledak di tengah meja. Wanita di depanku terkesiap.
Ia menatapku lalu menatap suamiku secara bergantian. Tunggu dulu, kosongkan rekening? Mas, perempuan ini siapa? Kenapa dia bisa sentuh rekening kamu? Jerit wanita itu, suaranya mulai menarik perhatian beberapa pengunjung kafe lainnya. Suamiku tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan napas di daratan. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi dahi dan lehernya, menetes mengenai keras seragam pilotnya yang rapi. Aku menoleh ke arah wanita itu, menatapnya dengan tatapan iba yang sengaja kubuat-buat. Oh, astaga. Jangan bilang suami tampanmu ini tidak pernah menceritakan tentangku padamu. Kasihan sekali. Padahal, gaun mahal yang kamu pakai, tas bermerek yang kamu bawa, dan susu formula untuk anak balitamu di rumah, semuanya dibeli menggunakan uang hasil kerjaku. Wanita itu pucat pasi. Ia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Uang hasil kerjamu? Jangan mengarang cerita. Suamiku ini pilot, gajinya puluhan juta. Kamu ini penipu dari mana? Hah? Tanpa memudarkan senyum dinginku, aku membuka map coklat tersebut. Dengan gerakan lambat dan teratur, aku menyebarkan isinya di atas meja. Lembar pertama adalah bukti transfer bulanan dari rekening luar negeriku ke rekening bersama kami selama 7 tahun tanpa jeda. Lembar kedua adalah bukti pembayaran pelunasan mobil yang baru saja ditarik oleh pihak pembiayaan. Lembar ketiga adalah mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana dari rekening tersebut untuk membayar tagihan kartu kredit sang istri baru. Dan lembar terakhir, yang paling mematikan, adalah salinan buku nikah resmiku dengan pria yang kini duduk gemetar di depanku, berdampingan dengan foto-foto mesra mereka yang berhasil kudapatkan, serta draft gugatan cerai dan tuntutan penyitaan aset. Perkenalkan, namaku Shanum. Istri pertama dan satu-satunya istri sah dari pria yang duduk di sebelahmu ini. Ucapku dengan nada datar, setiap kata meluncur seperti belati tajam. Selama 7 tahun, aku bekerja sebagai asisten rumah tangga di Hong Kong. Setiap tetes keringatku, setiap jam tidurku yang terpotong, aku berikan padanya agar ia bisa membayar biaya sekolah penerbangan. Dialah yang selama ini hidup dari uangku, bukan sebaliknya. Dan begitu ia mendapat sayapnya, ia menggunakannya untuk terbang ke pelukanmu, menggunakan uangku untuk membangun istana kebohongan kalian. Wanita itu menatap tumpukan kertas di depannya dengan mata berkaca-kaca. Tangan lentiknya yang dihiasi cat kuku mahal itu gemetar saat menyentuh lembar mutasi rekening. Fakta bahwa ia selama ini hidup mewah dari uang seorang pekerja migran yang menjadi istri sah suaminya, menghancurkan seluruh harga diri dan kesombongannya berkeping-keping. Ia menatap suamiku dengan pandangan jijik yang luar biasa. Mas, ini semua bohong, kan? Jawab aku, Mas. Jawab, teriak wanita itu histeris, memukul lengan suamiku dengan keras. Suamiku menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia tidak berani menatap wajah siapapun. Bahunya bergetar, pertahanannya runtuh seketika. Maafkan Mas. Mas bisa jelaskan semuanya? Sayang, tolong dengarkan Mas dulu. Rengeknya dengan suara menyedihkan. Aku tertawa kecil. Tawa yang sangat renyah namun hampa. Aku merapikan kembali dokumen-dokumen itu, menyisakan salinan draft gugatan cerai di hadapan suamiku. Aku bangkit dari kursi, merapikan letak blazerku dengan sangat elegan. Tidak perlu ada yang dijelaskan lagi, Mas. Semuanya sudah sangat jelas. Aku telah memblokir semua akses keuanganmu. Pengacaraku juga sudah mengurus penyitaan rumah itu ke pengadilan, karena terbukti dibeli menggunakan uangku. Kamu tidak punya apa-apa lagi sekarang. Nol besar, ucapku menatapnya dari atas. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, mendekatkan bibirku ke telinganya, lalu berbisik dengan desisan ular yang mematikan. Kamu mengira aku akan hancur dan menangis di kakimu? Kamu salah besar, Mas. Aku pulang bukan untuk mengemis cintamu, tapi untuk memastikan kamu membayar setiap detik pengorbananku yang kau hianati. Sampai jumpa di pengadilan, sang pilot hebat yang kini tak punya sayap. Aku menegakkan tubuhku, mengambil tas tanganku, dan berjalan pergi meninggalkan meja itu. Di belakangku, kudengar suara pecahan gelas yang dibanting keras ke lantai, disusul oleh teriakan makian dari sang istri baru dan rintihan putus asa dari suamiku. Pertunjukan itu menarik perhatian seluruh pengunjung dan petugas keamanan bandara. Namun aku tidak menoleh lagi. Langkahku terasa sangat ringan,
seringan burung yang baru saja terlepas dari sangkar besi yang mengurungnya selama bertahun-tahun. Kehancuran seseorang tidak terjadi dalam satu malam, melainkan melalui serangkaian keruntuhan kecil yang pada akhirnya merubuhkan pondasi utama kehidupannya. Itulah yang terjadi pada pria yang sebentar lagi akan resmi menjadi mantan suamiku. Skandal di bandara hari itu menjalar lebih cepat dari api yang menyambar bensin. Pertengkaran hebat yang disaksikan oleh puluhan orang, termasuk beberapa staf maskapai yang kebetulan berada di sana, membuat nama Rangga menjadi perbincangan panas di seluruh penjuru perusahaan tempatnya bekerja. Aku tidak perlu mengotori tanganku lebih jauh untuk menghancurkan karirnya. Langkah hukum yang kuambil melalui Pak Baskoro sudah cukup mematikan. Gugatan perdata atas harta Gonogini dan laporan polisi terkait pemalsuan identitas untuk menikah lagi tanpa izin istri sah, segera masuk ke meja pihak berwenang. Berita ini sampai ke telinga Dewan Direksi Maskapai. Bagi sebuah perusahaan penerbangan besar, reputasi dan kondisi psikologi seorang pilot adalah hal yang sangat krusial. Seorang pilot yang sedang terjerat hukum perdata berat, didakwa melakukan penipuan berlapis, dan berada dalam kondisi mental yang hancur karena bangkrut mendadak, adalah sebuah bom waktu jika dibiarkan menerbangkan pesawat yang membawa ratusan nyawa manusia. Hanya butuh waktu 3 hari sejak kejadian di bandara, suamiku menerima surat panggilan dari pihak manajemen. Hari itu juga, lisensi terbangnya dibekukan sementara. Ia di-grounded, dilarang menerbangkan pesawat jenis apapun, dan dialih tugaskan ke bagian administrasi darat dengan pemotongan gaji yang sangat drastis sambil menunggu hasil sidang etika dan putusan hukum. Sayap kebanggaannya telah benar-benar kupatahkan berkeping-keping. Namun, hukuman terberatnya tidak berhenti di situ. Hari eksekusi penyitaan rumah adalah hari di mana aku menyaksikan karma bekerja dengan sangat sempurna. Pengadilan Agama mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh pengacaraku, mengingat bukti aliran dana dari rekeningku sangat kuat dan tak terbantahkan. Siang itu, cuaca Jakarta sedang sangat terik. Aku duduk diam di dalam mobil Alphard sewaan yang diparkir agak jauh dari pagar rumah mewah tersebut. Kaca mobil yang gelap melindungiku dari pandangan luar, memungkinkanku untuk menonton kehancuran mereka bagaikan menonton sebuah film layar lebar. Di depan rumah, beberapa petugas pengadilan berseragam beserta pihak kepolisian sedang membacakan surat putusan sita jaminan. Suamiku berdiri mematung di teras rumah. Ia tampak jauh lebih kurus dan tua dari terakhir kali aku melihatnya. Seragam pilotnya sudah digantikan oleh kaos lusuh yang terlihat belum disetrika. Wajahnya dipenuhi jambang yang tidak terurus, dan matanya cekung menyiratkan keputusasaan yang teramat dalam. Sementara itu, dari dalam rumah, pemandangan yang lebih dramatis sedang berlangsung. Sang istri baru keluar dengan membawa 3 koper besar berwarna-warni. Wajahnya merah pada menahan marah. Ia tidak lagi peduli dengan malu. Ia berteriak mencaci maki suamiku di depan para petugas dan beberapa tetangga yang menonton dari balik pagar mereka. Dasar laki-laki penipu. Miskin. Kamu bilang kamu pilot sukses. Kamu bilang rumah ini milikmu. Ternyata kamu cuma benalu yang hidup dari uang perempuan babu. Aku tidak sudi hidup melarat sama kamu. Aku bawa anak ini pulang ke rumah ibuku. Jerit wanita itu dengan suara melengking. Ia mendorong dada suamiku dengan kasar, hingga pria itu nyaris terjengkang. Suamiku mencoba menahan lengan istrinya, mengemis dengan air mata yang mengalir deras di pipinya. Sayang, tolong jangan tinggalkan Mas. Mas janji akan perbaiki semuanya. Mas akan cari pinjaman, Mas akan kerja apa saja asal kamu dan anak kita tidak pergi. Kumohon, sayang. Ratapnya dengan suara serak yang memilukan. Namun wanita itu menepis tangan suamiku dengan kasar, seolah menyentuh kotoran yang menjijikan. Cari pinjaman dari mana? Namamu sudah masuk daftar hitam ban. Kamu sudah dipecat dari kokpitmu. Kamu pikir aku mau hidup di jalanan? Lepaskan aku, bajingan, bentaknya tanpa belas kasihan. Ia memasukkan koper-kopernya ke dalam sebuah taksi online yang sudah ia pesan, menggendong balitanya yang sedang menangis, lalu masuk ke dalam mobil tanpa menoleh sedikit pun ke arah suamiku yang tersungkur jatuh di atas aspal jalanan asri tersebut. Petugas pengadilan kemudian mulai menempelkan segel sita di pintu utama dan pagar rumah. Suamiku hanya bisa duduk bersimpuh di tepi trotoar, memandangi rumah mewahnya dikunci rapat, dan istri serta anaknya pergi meninggalkannya. Ia telah kehilangan segalanya. Rumah, mobil, karir, keluarga,
dan harga dirinya ludes tak tersisa. Aku memalingkan wajahku dari jendela mobil. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun yang terlintas di hatiku. Balas dendamku telah tunai. Aku meminta sopirku untuk melajukan mobil, meninggalkan pria malang itu meratapi kebodohannya sendiri. Beberapa bulan berlalu dengan cepat. Proses persidangan cerai berjalan sangat lancar, karena suamiku tidak memiliki kekuatan finansial maupun bukti untuk melawan gugatanku. Mayoritas harta bersama, termasuk hasil lelang rumah mewah tersebut, jatuh ke tanganku sebagai bentuk pengembalian dana yang telah ia gelapkan selama ini. Hari ini adalah hari pembacaan putusan akhir sekaligus penyerahan akta cerai di Pengadilan Agama. Langit Jakarta hari ini mendung, namun hatiku terasa sangat cerah dan lapang. Aku tiba di gedung pengadilan dengan mengenakan setelan celana dan kemeja sutra berwarna biru laut yang elegan. Saat aku berjalan menyusuri koridor menuju ruang sidang, aura ketenanganku membuat beberapa orang menyingkir untuk memberiku jalan. Di depan ruang tunggu, aku melihatnya. Mantan suamiku. Ia duduk membungkuk di kursi kayu panjang. Penampilannya sungguh tragis. Pakaiannya kebesaran di tubuhnya yang kini mengurus drastis. Ia tidak lagi terlihat seperti pria arogan yang mencampakkanku, melainkan seperti pengemis yang kehilangan arah hidup. Saat mendengar langkah kakiku, ia mendongak. Matanya yang merah dan bengkak langsung berkaca-kaca menatapku. Ia bangkit dari kursinya, berjalan tergesa-gesa ke arahku, lalu tanpa kuduga sama sekali, ia menjatuhkan dirinya ke lantai. Ia berlutut tepat di depan ujung sepatu hak tinggiku. Tangannya merengkuh pergelangan kakiku erat-erat. Orang-orang di sekitar kami mulai berbisik-bisik, namun aku tetap berdiri tegak layaknya patung es yang tak tergoyahkan. "Shanum, Num, tolong maafkan Mas." Suaranya bergetar hebat, diiringi isakan tangis yang menyedihkan. "Mas hancur, Num. Mas tidak punya apa-apa lagi. Dia meninggalkanku, pekerjaanku hancur, Mas tidur menumpang di kosan teman. Mas sadar, Num. Mas sadar bahwa satu-satunya wanita yang tulus mencintai Mas cuma kamu. Mas mohon, beri Mas kesempatan kedua. Cabut gugatan ini, Num. Kita mulai dari awal lagi. Mas janji akan jadi suami yang baik buat kamu. Mas rela jadi babu buat kamu asalkan kamu mau kembali." Air matanya membasahi sepatu kulitku. Pemandangan ini sungguh ironis. Pria yang dulu kupuja bak dewa, pria yang kurela mati kelaparan demi melihatnya terbang tinggi, kini merangkak di kakiku mengemis belas kasihan. Jika ini terjadi 7 tahun yang lalu, aku pasti sudah luluh dan memeluknya. Tapi Shanum yang lugu itu sudah mati di dalam kamar sempit yang dingin di Hong Kong. Aku menarik kakiku dari pelukannya dengan gerakan halus namun tegas, membuatnya nyaris tersungkur ke depan. Aku menatapnya dari atas, tidak ada secercah pun emosi di mataku. Ketenangan adalah bahasaku sekarang. Masih ingat saat aku memohon padamu untuk mengizinkanku pulang 3 tahun yang lalu karena aku sakit keras. Namun kamu melarangku dengan alasan kamu butuh uang untuk membeli jam tangan baru. Tanyaku dengan suara yang sangat pelan, lembut, namun memotong lebih dalam dari silet yang tajam. Saat itu aku menangis darah. "Mas." Dan kamu bahkan tidak repot-repot bertanya apakah aku sudah minum obat. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menangis tergugu tidak bisa menjawab. Kesempatan kedua hanya diberikan kepada manusia yang tahu cara bersyukur. Kamu menghancurkan hatiku, memakan keringatku, lalu meludahinya dengan kebahagiaan palsumu bersama wanita lain. Lanjutku dengan nada yang sangat tenang dan terukur. Aku membuka tas tanganku, mengeluarkan sebuah map tipis berisi dokumen resmi putusan pengadilan yang baru saja kuambil dari Panitera. Aku menjatuhkan map itu tepat di pangkuannya. Ini akta cerai kita. Semuanya sudah selesai secara hukum. Aku telah mengambil kembali semua uangku, dan aku telah mencabut sayapmu, ucapku sambil merapikan letak kemejaku. Jangan pernah mencari aku lagi. Hiduplah dengan penyesalanmu, karena itu adalah satu-satunya hal yang tersisa untukmu. Aku berbalik badan, tidak memberikan kesempatan padanya untuk membalas kata-kataku. Aku melangkah pergi menyusuri koridor pengadilan, meninggalkan suara tangisan penyesalannya yang menggema di belakangku. Setiap langkah yang kuambil terasa membebaskan sebuah rantai berat yang selama ini membelenggu jiwaku. Udara di luar gedung pengadilan terasa sangat segar. Aku tersenyum menatap langit mendung. Aku tidak lagi perlu membiayai mimpi siapapun.
Dengan sisa aset dan uang lelang rumah yang berhasil kuselamatkan, aku akan membangun bisnisku sendiri. Aku tidak butuh sayap milik orang lain untuk terbang. Mulai hari ini, aku akan merajut sayapku sendiri, dan terbang sejauh mungkin menggapai langit kebebasanku.